Min, biasa turun di masyarakat. Ada suasana di mana orang itu bercanda kadang-kadang seperti kelewatan, seperti jorok. Tetapi itu adalah sesuatu yang memang ditunggu oleh jamaah. Mereka yang tidak datang di tempat itu, jangan pernah coba menilai. Mereka yang tidak pernah melihat suasananya, apalagi menyebarkan ke tempat lain lalu dipotong videonya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu maka saya katakan bahwa Gus Miftah dalam karakteristik dakwahnya selama ini, apalagi beliau hidup di tengah komunitas yang mohon maaf ya orang nyebutnya preman atau bajingan atau apa, itu bahasa seperti itu sudah biasa dan umat sudah maklum ketika mereka ngundang Gus Miftah, pasti sudah tahu bumbu apa yang biasa disajikan di situ. Saya cari dulu asbabun nuzulnya. Bosokane. Borokan ki apa? Coba ya orang baik itu. Justru di situ problemnya. Noblesse oblige itu. Masalahnya di situ kan. Justru karena orang baik maka dia akan ditagih secara radikal kan itu soalnya satu poin. Tapi saya mengambil poin yang juga tadi secara asumtif diucapkan oleh teman-teman. Bayangkan misalnya kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri. Nggak ada soal. Nggak ada problem. Nilai di situ. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton pendukungnya menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini tentunya ada seorang kiai yang membela Gus Miftah. Katanya Gus Miftah itu tidak salah. Yang harus disalahkan itu adalah netizen. Karena netizen ini katanya yang menggoreng-goreng video, yang memotong-motong video sehingga videonya jadi ramai. Yang harus disalahkan adalah netizen. Dan bagi Kiai Syarif ini bahwa Gus Miftah itu tidak boleh disalahkan karena ketika itu dia bercanda. Jadi seorang penceramah itu boleh bercanda meskipun di dalam bercanda itu tidak menunjukkan etikanya, tidak menunjukkan moralnya. Jadi apakah Kiai Syarif ini benaran mau membela Gus Miftah atau hanya mau numpang viral? Nah, jadi kepada teman-teman di sini, mari kita dengarkan bagaimana Kiai Syarif ini dibungkam oleh Bang Rocky Gerung. Selamat menyaksikan. Sebenarnya bukan ceramahnya yang sekarang menjadi problem bangsa, tetapi sebaran videonya. Mereka yang tidak pernah turun jadi penceramah tidak akan tahu medannya. Mereka yang tidak tahu medannya tidak akan pernah menilai bagaimana temannya. Saya dengan Kiai Sumarno Syafi'i, dengan Naful Bamukmin, biasa turun di masyarakat. Ada suasana di mana orang itu bercanda kadang-kadang seperti kelewatan, seperti jorok. Tetapi itu adalah sesuatu yang memang ditunggu oleh jamaah. Mereka yang tidak datang di tempat itu, jangan pernah coba menilai. Mereka yang tidak pernah melihat suasananya, apalagi menyebarkan ke tempat lain lalu dipotong videonya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu maka saya katakan bahwa Gus Miftah dalam karakteristik dakwahnya selama ini, apalagi beliau hidup di tengah komunitas yang mohon maaf ya orang nyebutnya preman atau bajingan atau apa, itu bahasa seperti itu sudah biasa dan umat sudah maklum ketika mereka mengundang Gus Miftah, pasti sudah tahu bumbu apa yang biasa disajikan di situ. Daging sapi akan jadi enak bagi orang Padang kalau direndam. Tapi orang Betawi pasti dia akan menggunakannya soto Betawi. Dan orang Madura akan bikin sate. Jangan pernah ada orang mengatakan bahwa Padang itu tidak enak karena pedasnya. Lidahmu tidak sama dengan lidah mereka. Jangan kau bilang soto Betawi itu apa, bikin pusing kepala karena ada santannya. Lidahmu beda dengan orang Betawi. Dan jangan pernah menjelekkan sate Madura, karena memang mereka selanya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya bukan Gus Miftahnya, bukan ceramahnya, tetapi gorengannya yang penting itu sebenarnya. Tergantung bagaimana tempenya digoreng seperti apa, direbus seperti apa, disayur seperti apa. Saya menganggap bahwa itu adalah metodologi atau cara yang selama ini dirasakan oleh Gus Miftah juga jamaahnya efektif. Faktanya ketika beliau mengatakan itu semua tersenyum, semua tertawa, bahkan si pedagangnya sendiri juga tidak tersinggung. Dia merasa tersinggung ketika dipancing oleh media kan. Kamu sebetulnya tersinggung nggak? Iyalah, lu kemarin kok tidak? Kemarin kok tersenyum, kemarin kok tertawa dan tidak marah-marah. Andai dia marah mungkin dia lemparkan satu gelasnya kepada Gus Miftah. Tanya tidak juga. Sebenarnya itu kan sebuah retorika untuk kelezatan berkomunikasi. Kita juga menyaksikan Bang Rocky Gerung, mungkin ratusan kali nonton videonya bagaimana menggunakan istilah dungu, istilah tolol, istilah apa. Tapi tidak jadi masalah di hadapannya kan, menjadi masalah bagi orang yang di luar. Tidak masalah di audiensnya kan. Tapi orang yang tidak datang di tempat itu kemudian dia potong videonya di luar. Berapa banyak orang mencaci maki beliau gara-gara kalimat itu. Nah, begitu juga Gus Miftah.
Kita tahan sejenak. Jadi kalau Kiai Sarip ini mau menyamakan antara Rocky Gerung dengan Gus Miftah ini tidak bisa. Kenapa? Karena Bang Rocky Gerung ini ketika di LC itu mengeluarkan kata dungu itu ketika berdebat, ketika berdialog. Lain lagi dengan Gus Miftah. Gus Miftah ini seorang pemuka agama. Dia itu berceramah bagaimana agar orang ini berkelakuan baik. Bagaimana orang ini agar menjalankan agamanya dengan benar, menuruti apa yang diperintahkan oleh agamanya. Beda dengan Rocky Gerung. Makanya ketika Kiai Sarip ini berbicara tidak menggunakan isi kepalanya tapi menggunakan isi dengkulnya. Kita lanjutkan. Dia memang mengatakan bahwa ada kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah satu, beliau tidak melihat bahwa sekarang sedang kemarau panjang. Dulu di Bandung pernah ada anak mahasiswa yang melemparkan satu puntung rokok. Dilemparkan, dia merasa biasa tapi 30 hektar hutan kebakaran. Padahal cuma puntung rokok. Mengapa? Karena waktu itu musim kering kemarau panjang, ada ditiup angin. Nah Indonesia ini sudah 10 tahun lebih kita sedang kemarau panjang karena masalah-masalah politik dan sebagainya. Bangsa ini sedang dikacaukan dengan pikiran masalah korupsi lain sebagainya. Kontroversi antara satu kelompok dengan yang lainnya ini belum sembuh sampai hari ini. Nah, maka apapun yang dilemparkan ditiup angin oleh kepentingan-kepentingan yang lain, dia akan membakar secara luas kemana-mana. Jadi saya katakan bahwa Gus Miftah kesalahannya ada, kita tidak mengatakan tidak salah, ada kesalahannya kurang tepatnya. Dia lupa siapa hari ini beliau, dan dia mengira bahwa barangkali saat ceramah itu yang datang itu cuma yang di situ saja. Padahal hari ini pengajian di sini 1.000 orang yang datang, 10.000 orang yang datang. Tapi kamera yang kemudian mengakses ceramahnya itu membuat ceramah itu dihadiri oleh jutaan orang. Itu barangkali kita lupa. Nah, sementara ada juga orang lain, mohon maaf yang datang di situ jangan-jangan sebagai jamaahnya semua, dan tidak semua orang yang datang juga niatnya baik. Tentu ada yang punya kepentingan lain kan. Saya tidak menduga-duga, tapi faktanya bahwa Indonesia hari ini sedang kemarau panjang. Kemarau panjang itu sekecil apapun api bara api dilemparkan, kalau ditiup angin dia akan mengakibatkan kebakaran yang sangat besar. Saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya yang tidak hadir di pengajian itu tidak usah menyebarkannya. Apa kepentingannya? Menyebarkan juga sudah salah. Apalagi ditambah dengan narasi, kemudian dipotong pada bagian-bagian yang Anda tidak tahu opening dan closingnya pembicaraan itu, ini sangat berbahaya. Jadi kata Kiai Sarip ini, yang tidak ikut di dalam pengajian itu tidak usah ikut campur, tidak usah memotong-motong video, tidak usah menyebarkan videonya. Ya kata lebih kejamnya itu tidak usah memfitnah. Nah, jadi teman-teman di sini kalau kita balikkan posisinya, seandainya yang jualan ST itu adalah orang tua dari Kiai Sarip ini, kemudian dikatakan seperti itu sama Gus Miftah, apakah Kiai Sarip ini masih bisa menerima apa yang dikatakan oleh Gus Miftah? Kita itu jangan hanya menumpang viral di tengah keributan orang, tapi gunakan isi otak kita dan gunakan isi hati kita. Kita lanjutkan. Saya kira itu. Oke, saya cari dulu asbab nusulnya. Coba ya orang baik itu. Justru di situ problemnya. Noblesse oblige itu masalahnya di situ. Justru karena orang baik maka dia akan ditagi secara radikal, kan itu soalnya satu poin. Tapi saya mengambil poin yang juga tadi secara asumtif diucapkan oleh teman-teman. Bayangkan misalnya kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri, nggak ada soal, nggak ada problem nilai di situ. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Kan orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Kan itu soalnya. Jadi itu dasar kenapa kita mesti selalu kasih argumen di balik posisi-posisi kita itu. Siapa yang bertaruh? Gus Miftah akan diminta oleh Prabowo untuk tinggal dan dia akan bilang saya memenuhi permintaan Pak Prabowo. Nah itu jadi busuk. Karena dia udah ambil the highest of public ethics, itu mundur. Udah. Tidak boleh dibujuk lagi. Kalau mau dibujuk diuji lagi moralnya tuh. Oh jabatan itu penting, nanti akan ada jabatan baru diberi pada dia. Harusnya Gus Miftah bilang saya merasa bersalah dan saya tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya kemakrifatan maksimal. Udah dapat nggak dalilnya? Tapi ini juga pelajaran. Saya kasih kuliah etik puluhan tahun di universitas. Coba saya terangkan satu suasana. Kita mesti lihat di dalam peristiwa ini ada berapa komponen sebetulnya. Yang pertama soal pragmatisme itu. Kalau Prabowo minta masuk lagi itu ada pragmatisme politik. Kebutuhan Gus Miftah mewakili satu segmen di dalam masyarakat Indonesia itu. Itu pragmatisme bahkan politik.
Yang kedua, ada nilai di situ pragmatisme yang juga dimanfaatkan oleh mereka yang menyumbang pada siapa namanya, Tuan Ajit. Apa motifnya? Dia playing God di situ. Lu kecil nih, gue sumbang sama lu. Kan dia menghina juga sebetulnya. Kan? Kenapa memang kalau dia memilih untuk jadi penjual teh, kenapa dia mesti angkat derajatnya? Dia pilih sendiri kok, dan dia lebih mulia mungkin daripada penjual negara. Kan kita mesti berpikir radikal dalam soal-soal itu. Jadi mereka yang menyumbang juga harus di riset. Ini betul-betul menyumbang di dalam upaya untuk apa? Ya oke, bukan dari dulu kan, ya bayar pajak aja lah, nanti suku pajaknya masuk ke zona haji kan lebih gampang itu secara berpikirnya. Jadi pragmatisme ada di situ. Di dalam kasus ini juga ada patriarkisme. Gus Miftah secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa? Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain. Tetapi bagi mereka, spektakel ini, mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian etis. Yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini nggak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan nggak bisa kita bilang bahwa itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Lo itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia. Kan itu mesti datang automatically dari dalam stok pikirannya kan. Jadi itu intinya tuh. Yang ketiga adalah soal di belakang ini ada semacam kultur besar kita yang harus kita mulai papas, yaitu kita tidak punya semacam komunitas yang mengolah argumen. Community of thought. Argumentative society. Akibatnya yang muncul duluan kemarahan itu. Sebelum menganalisa sudah marah itu. Karena nggak mampu berargumentasi. Saya kasih contoh agak cepat-cepat nih. Suatu waktu di Amerika ada heboh, kira-kira sejenis itu. Rektor Harvard University namanya Lawrence Summers. Lawrence Summers ini sebelum jadi rektor Harvard, dia adalah menteri keuangannya Bill Clinton. Dia pensiun, selesai. Dia jadi rektor di Harvard, presiden Harvard University, namanya rektor. Ini orang ahli matematik, bikin riset tentang hubungan variabel untuk melihat efisiensi itu. Satu waktu dia berkomentar begini, ada dosennya di Harvard yang mungkin mau nulis disertasi atau mengambil profesor, dia bilang begini, perempuan itu tidak mampu berpikir matematikally. Lalu heboh di Amerika. Kalimat perempuan tidak mampu berpikir matematik. Sebelum dia terangkan bahwa dalam riset genetik memang laki-laki itu 10% di atas perempuan di dalam bidang matematik itu. Tetapi komunitas feminis Amerika tahu bahwa ini atau merumuskan bahwa ini adalah misoginis, membenci perempuan yang mau jadi ahli matematik. Kenapa begitu? Karena ada komunitarian ethics. Bahwa jangan sekali-sekali ucapkan sesuatu dengan berbasis gender. Walaupun itu riset akademis. Karena riset akademis tidak pernah final. Riset berikutnya bisa menerangkan bahwa laki-laki itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan kecerdasan bertahan, survive, karena hanya rahim perempuan yang mampu menghasilkan survival of the fittest itu. Jadi bahkan di dalam debat akademis masih dimungkinkan orang bertengkar, tetapi mengucapkan perempuan tidak mampu berpikir matematis di Amerika itu bukan hate speech. Orang bisa bebas ngoceh apa aja. Lawrence Summers nggak bakal dihukum kena pidana tuh. Lain kalau di Eropa, Eropa punya tradisi itu hate speech. Kenapa? Karena perempuan dulu pernah diasumsikan sebagai orang bodoh yang hanya bisa tinggal bersekutu dengan setan, jadi mak lampir, jadi witchcraft, jadi tukang sihir. Lalu dibakar di Eropa. Nggak ada tradisi itu di Amerika. Di Eropa Anda bicara tentang perempuan, Anda kena pidana. Di Amerika nggak ada pidananya. Tetapi di Amerika ada komunitarian ethics. Orang akan melihat, do you speak gender equality, Mr. Lawrence Summers? Lawrence Summers tahu bahwa dia akan ditanya soal itu. Maka dia mengundurkan diri sebagai rektor Harvard. Jadi kita lihat bahwa banyak hal sebetulnya yang bahkan dibuktikan secara matematik, secara saintifik tidak bermasalah. Tetapi kemampuan kita untuk mengelola stok kalimat di kepala kita itu harus terjadi 0,0 sekian nanodetik sebelum dia diucapkan itu. Apalagi Gus Miftah adalah tokoh, itu soalnya. Jadi saya kira itu problemnya. Dan oke, kita mau tagih sekarang sebetulnya. Yang lebih penting adalah Gus Miftah jangan terima kalau Prabowo minta lagi. Tapi kalau saya ucapkan ini, saya juga jadi patriarkis soal minta Gus Miftah. Jadi kita mau lihat misalnya apa argumen moral nanti dari Gus Miftah kalau dia menerima permintaan Prabowo untuk tidak mundur. Hanya itu yang bisa kita pakai untuk mengukur integritas seseorang tuh. Jadi di dalam penundaan ini kita tunggu aja. Yang kita nggak boleh tunggu adalah
contoh dari Gus Miftah untuk mundurkan diri itu. Dan banyak betul menteri-menteri di kabinet Prabowo yang harusnya udah mundur lebih dahulu dari Gus Miftah. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana antara pembela Gus Miftah dengan Bang Rocky Gerung. Tadi Kiai Sarip ini mau menyamakan antara Bang Rocky dengan Gus Miftah. Ini tidak bisa disamakan. Siapa Bang Rocky, siapa Gus Miftah. Bang Rocky ini adalah akademisi, sedangkan Gus Miftah itu hanya seorang penceramah. Penceramah itu bagaimana supaya orang ini taat menjalankan perintah agamanya, menjauhi larangan agamanya itu. Kalau Bang Rocky ini kan pendebat, debat dia itu di kampus-kampus, di siaran televisi, ini nggak bisa disamakan. Berarti Kiai Sarip ini hanya menumpang viral. Nah, jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.